Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi mengenai buku Ekspres TKA Matematika dari Erlangga untuk jenjang SMA pada topik aljabar di materi persamaan dan fungsi kuadrat. Kita langsung ke soalnya saja. Akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi x ditambah 9 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Nilai dari x1 per x2 ditambah x2 per x1 sama dengan berapa? Untuk menyelesaikan soal ini kita cari dulu hasil jumlahnya ya, yaitu x1 ditambah dengan x2 itu sama dengan negatif b per a. Kemudian hasil kalinya itu x1 dikali x2 sama dengan c per a. Dan kalau dari soal kita bisa ambil, soalnya kan bunyinya 3x kuadrat dikurangin x dikurangi 9 sama dengan 0. Otomatis nanti a-nya sama dengan 3, b-nya sama dengan negatif 1, dan c-nya sama dengan 9. Nah dari sini kita bisa selesaikan nilai dari hasil jumlahnya, yaitu berarti negatif kali negatif 1 dibagi 3 sama dengan 1 per 3 ya. Kemudian C per A berarti 9 dibagi dengan 3. Just nilai sama dengan 3. Gitu teman-teman ya. Oke, tinggal kita jabarkan permintaan soal. Permintaan soal itu sama dengan X1 per X2 ditambah X2 dibagi dengan X1. Maka kita samakan dulu penyebutnya. Maka di sini X1 X2 ya. X1 dikali X2 dibagi X2 jadi X1, X1 dikali X1 jadi X1 kuadrat, ditambah dengan X1 kali X2 dibagi X1 jadi X2, X2 kali X2 jadi X2 kuadrat gitu ya. Kalau sudah, kita bisa jabarkan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu bisa dipecah menjadi X1 plus X2 dikuadratkan dikurangi dengan 2 dikali X1 dikali X2 ya, dibagi dengan X1 dikali X2. Tinggal kita substitusi teman-teman nilai dari hasil jumlahnya, yaitu negatif sepertiga dipangkatkan 2, kemudian dikurangi dengan 2 dikali hasil kalinya, yaitu 3 dibagi dengan hasil kalinya 3 lagi ya. Maka kita bisa hitung negatif sepertiga pangkat 2 itu berarti 1 per 9 ya, ditambah dikurangi 6 dibagi dengan 3. 6 dikali 9 itu 54, berarti 1 kurangi 54 per 9 dibagi dengan 3. Maka otomatis 1 kurangi 54 itu sama dengan negatif 53. 9 kali 3 sama dengan 27. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut di nomor 2. Diketahui persamaan x kuadrat ditambah m dikurangi 2x tambah 9 sama dengan 0 memiliki akar-akar real kembar. Nilai m yang memenuhi adalah. Nah, untuk mengetahui bahwa akar-akar kembar itu berarti kita gunakan nilai diskriminannya. Kalau diskriminannya lebih dari 0, maka akar-akarnya pasti beda ya. Kalau D-nya sama dengan 0, maka akar-akarnya kembar. Kalau D-nya kurang dari 0, itu artinya tidak ada akar realnya. Akar-akarnya pasti dalam bentuk imajiner. Gitu teman-teman. Jadi kalau permintaan soalnya minta yang kembar, otomatis nanti kita bisa cari dari nilai D-nya yang sama dengan 0. D-nya akan sama dengan 0. Kita tahu bahwa D itu sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 0. B-nya berapa? Kalau dari soal berarti kita dapat A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan M dikurangi 2, C-nya sama dengan 9. Kita substitusi ke soal ya. Maka kita punya berarti M dikurangi 2 dikuadratkan dikurangin 4 dikali A-nya itu 1 dikali C-nya 9 sama dengan 0. Berarti di sini kita jabarkan M kita pangkatkan 2, M dikali min 2 min 2, M dikali 2 berarti min 4M
min 2 pangkat 2 jadi 4 dikurangi 9 kali 4 yaitu 36 ya, sama dengan 0. Jadi kita punya M kuadrat min 4M, 4 kurangi 36 itu negatif 32 sama dengan 0, jangan lupa. Maka kita faktorkan kali, cari bilangan yang kalau dikali hasilnya negatif 32 dan kalau dijumlah hasilnya negatif 4, maka hasilnya adalah negatif 8 dan plus 4 ya. Tahu dari mana? Kita cek aja dari sini. Negatif 8 kali 4 hasilnya negatif 32 gitu ya. Negatif 8 ditambah 4 hasil adalah negatif 4 gitu teman-teman. Jadi nilai M nya akan sama dengan 8 atau M nya akan sama dengan negatif 4. Jawabannya adalah yang A ya. Baik, kita lanjutin nomor 3. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat adalah X dikurangi Px tambah Q sama dengan 0 adalah 3 dan 5. Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Jadi kita bisa coba bikin persamaannya ya. Kalau kita punya X1 nya sama dengan 3, X2 nya sama dengan 5, maka kita bikin persamaannya dulu. Cara membuat persamaan itu kan berarti nanti X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 dikali X tambah X1 dikali X2 sama dengan 0 ya. Jadi kita tulis X2 dikurangi, ini berarti X1 ditambah X2 itu 3 ditambah 5 X ditambah X1 kali X2 nya berarti 3 dikali 5. Kita hitung ya teman-teman ya. X kuadrat 3 tambah 5 berarti 8X, ini berarti 15 sama dengan 0. Nah terus habis itu diapakan? Habis itu kita sesuaikan dengan pernyataan dari soal ya. Di sini kita punya pernyataan pertama bahwa Q-nya adalah 7 hasil pengurangannya. Oh ya sorry, ini harusnya difaktorkan dulu ya. Berarti X-nya itu akan sama dengan negatif 5 dan X-nya sama dengan, balik lagi ya, berarti nggak usah difaktorkan. Berarti gini aja, berarti kita cari nilai P-nya. Berarti P-nya di sini sama dengan 8, Q-nya sama dengan 15. Dapat dari mana? Dari bentuk si soalnya, yaitu X kuadrat dikurangi Px tambah Q. Berarti negatif P itu bilangan yang ada dengan X, negatif 8, Q-nya adalah bilangannya sendiri yaitu 15 ya. Oke ya. Berarti dari pernyataan pertama, hasil pengurangan P dan Q adalah 7, maka P dikurangin Q hasilnya adalah 8 dikurangi 15, which is nilainya sama dengan negatif 7 ya. Ini tidak sesuai, maka ini salah. Kemudian hasil kali P dan Q lebih besar dari 0, berarti kalau kita kalikan PQ nya, P nya 8 kali 15 sama dengan 120 ya, itu lebih dari 0, berarti ini betul. Nilai P lebih kecil daripada Q karena P nya sama dengan 8, Q nya sama dengan 15, which is nilai P nya kurang dari 15. Ini berarti betul juga. Gitu teman-teman, berarti jawabannya adalah salah benar-benar. Oke, kita lanjut lagi di nomor 4. Fungsi kuadrat X kuadrat ditambah K plus 1X tambah 9 sama dengan 0 menyinggung sumbu X. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, dari kata-kata menyinggung sumbu X, otomatis itu mendapatkan informasi bahwa kalau misalkan D-nya lebih dari 0, itu kan memotong ya, memotong sumbu X di 2 titik. Di 2 titik. Saya jelaskan dulu, barangkali teman-teman belum punya informasi itu. Kemudian kalau D-nya sama dengan 0, maka dia menyinggung di sumbu X. Gitu ya. Kalau D-nya kurang dari 0, dia tidak memotong, apalagi menyinggung gitu. Menyinggung. Jadi si sumbu X-nya tidak tersinggung. Sudah teman-teman. Nah, dari sini maka sudah jelas berarti kalau menyinggung sumbu X, informasi yang bagian 2 ini udah betul ya. Oke.
Kemudian nilai K sama dengan 5 dan K-nya sama atau K-nya sama dengan negatif 7. Ini bisa kita dapatkan dari D sama dengan 0 ya. D-nya itu berarti B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 0. Kemudian kita bisa kita substitusikan ke sini teman-teman. Nilai A dan B-nya harus didefinisikan dulu ya. A-nya sini 1, B-nya sama dengan K plus 1, dan C-nya sama dengan 9. Maka dapetin K plus 1 pangkat 2 karena B-nya K plus 1 dikurangi 4 kali A-nya 1 kali 9 sama dengan 0. Jadi di sini K pangkat 2 ditambah K kali 1 kali 2 jadi 2K. 1 pangkat 2 jadi 1 dikurangi 36 sama dengan 0. Berarti K kuadratnya tambah 2K 1 kurangi 36 hasilnya negatif 35 ya sama dengan 0. Maka kita bisa faktorkan nilai K-nya. Kalau dijumlah hasilnya 2, kalau dikali hasilnya negatif 35. Maka K-nya 5 dan 7. Karena yang positif, karena hasil tengahnya positif, maka yang besar yang positif ya. Sama dengan 0. Kalau tidak percaya kita coba lagi. 7 dikurangi 5 hasilnya 2, betul kan ya? 7 kali min 5, min 35. Gitu teman-teman ya. Jadi otomatis K-nya akan sama dengan negatif 7 dan atau K-nya sama dengan 5. Ini simbol atau ya. Gitu. Jadi pernyataan yang pertama juga oke, betul. Kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Akar-akarnya adalah 3 atau negatif 3. Nah, untuk menyelesaikan akar-akarnya, kita bisa substitusi nilai K-nya, teman-teman. Nilai K-nya substitusikan ke mana? Substitusikan ke persamaan atau fungsi kuadratnya. Di sini kan fungsinya itu harus ini ya saya. Fungsinya itu X kuadrat ditambah K plus 1 kali X tambah 9 sama dengan 0. Ketika K-nya sama dengan 7, maka kita substitusikan ke atas. X kuadrat ditambah negatif 7 maksud saya. Negatif 7 tambah 1 berarti negatif 6 ya. Plus 9 sama dengan 0. Kita rapikan bentuknya, X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 0. Maka kita faktorkan jadi X min 3 pangkat 2 sama dengan 0. Maka X-nya akan sama dengan 3 ya. Oke, kalau misalkan K-nya sama dengan 5 gimana? Nah ya, dengan cara serupa ya. Dengan cara serupa kita juga coba ketika K-nya sama dengan 5. Berarti nanti X kuadrat 5 tambah, masukinnya ke sini ya. K-nya kita ganti 5, berarti 5 tambah 1 jadi 6 ya. Berarti X kuadrat plus 6X plus 9. Kita sama dengan 0 ke 0. Kita faktorkan, maka hasilnya X dikurangi X ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 0 ya. Maka X-nya sama dengan negatif 3. Berarti pernyataan yang ketiga pun dia juga betul ya. Akar-akarnya 3 atau negatif 3. Kemudian jumlah akar-akarnya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk pernyataan yang keempat kita cek dulu teman-teman. Ceknya kita jumlahkan masing-masing. Di sini kan akar-akarnya ada 4 ya. Ini kan 3,3. Di sini kan X-nya ada 2 ya. 3. Dan di sini akar-akarnya ada negatif 3. Berarti nanti kalau kita coba tambahkan X1 tambah X2, maka kita tambahkan 3 tambah 3, ya hasilnya 0. Kalau kita ambil ya X-nya sama dengan 3. Kalau X-nya sama dengan negatif 3, maka berarti negatif 3 ditambah negatif 3, which is nilai sama dengan negatif 6 teman-teman. Ini tidak betul ya. Itu artinya jawabannya itu tidak betul atau tidak tidak lebih dari 0 gitu loh. Jadi nilainya negatif 6 tuh di bawah 0. Jadi pernyataan yang betul adalah di nomor 4, hanya poin 1, 2 dan 3 saja ya. Gitu. Paham nggak kira teman-teman? Kalau misalkan belum paham, ini tidak memenuhi ya. Kalau tidak paham boleh diulang, atau misalkan pengen tanya di kolom komentar pun boleh ya. Boleh banget. Kalau masih belum paham boleh ditanya. Nanti saya akan dengan senang hati untuk menjawab pertanyaan teman-teman ya.
Oke, soal nomor terakhir pada part hari ini. Kita akan lanjutkan soal berikutnya di video berikutnya ya. Tapi kita selesaikan dulu nomor 5. Diketahui akar-akar persamaan x kuadrat ditambah ax tambah k sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Jika alfa kuadrat tambah beta kuadrat sama dengan 13, tentukan nilai k-nya. Apakah persamaan satu itu cukup atau dua-duanya cukup gitu loh ya. Kita punya kan bentuknya tuh x kuadrat ditambah ax ditambah k sama dengan 0. Kemudian kan kalau kita cari hasil jumlahnya itu kan x1 tambah x2 itu sama dengan min b per a ya. B-nya di sini a, berarti min a per 1. Langsung min aja ya. Hasil kalinya itu sama dengan 1 kali 2 itu sama dengan k, teman-teman. Kemudian kita juga punya informasi dari soal bahwa di sini pakainya alfa lagi ya. Saya ganti deh. Kita sesuaikan ya, kita ganti pakai alfa beta aja. Kali alfa kali beta, alfa kuadrat ditambah beta kuadratnya sama dengan 13. Kemudian kita punya pernyataan yang pertama bahwa katanya alfa tambah betanya sama dengan 5. Kemudian alfa yang keduanya itu alfa betanya sama dengan k gitu ya. Ya sudah, kalau misalkan sudah, kita coba selesaikan aja ya. Kita selesaikan bahwa kita gunakan rumus yang ada, yaitu alfa kuadrat ditambah beta kuadrat, itu kita bisa jabarkan menjadi alfa plus beta pangkat 2 dikurangi 2 alfa beta gitu ya. Di sini nilainya 13, di sini alfa tambah beta kuadratnya sama dengan 5 kuadratnya dikurangi alfa betanya itu k. Maka kita bisa hitung 13 dikurangi 5 pangkat 2 itu kan 25 ya. Sama dengan negatif 2k. 13 kurangi 25 itu negatif 12 sama dengan negatif 2k. Which is nilai dari k-nya sama dengan 6. Nah dari sini menyatakan bahwa persamaan pertama, pernyataan pertama dan pernyataan kedua sama-sama penting ya. Kenapa pernyataan pertama penting? Karena pernyataan pertama mampu memberikan informasi bahwa hasil jumlah dari akar-akarnya itu 5 gitu loh ya. Jadi kita butuh informasi ini. Nah hasil kalinya apakah butuh? Hasil kalinya juga butuh. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu hasil kalinya, nanti kita nggak tahu nilai k-nya berapa gitu. Jadi pernyataan yang tepat adalah pernyataan yang C, dua persamaan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi salah. Ya betul ya, dua persamaan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi satu pernyataan saja tidak cukup, betul ya. Jadi dua-duanya penting. Gitu teman-teman. Terima kasih banyak untuk perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Dadah.